Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan saya Yusika Riendi. Kali ini saya diberikan kesempatan membawakan materi pertemuan 15 pendidikan kewarganegaraan. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung masuk dalam pembahasan pertama. Jadi, asas kewarganegaraan pemerintah saat menjalankan sebuah pemerintahannya. Dalam menjalankan sebuah pemerintahan, pemerintah merupakan setidaknya suatu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan tersebut merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu sistem dan pemerintahan, di mana sistem adalah suatu keseluruhan atau cara yang tersistematik menjadi kesatuan, terdiri dari beberapa bagian yang punya hubungan-hubungan fungsional ya. Lalu pemerintahan adalah kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah yang melakukan kekuasaan memerintah atas nama negara terhadap orang yang diperintah, dalam hal ini tentunya masyarakat. Selanjutnya adalah di Indonesia Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 bahwa untuk memenuhi tuntunan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, maka asas kewarganegaraan meliputi asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas ius sanguinis, ius soli, dan campuran. Asas yang dijelaskan itu yang tadi saya sebut asas ius soli itu artinya asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran bagi negara Indonesia. Artinya gini, di Indonesia ini penentuannya itu terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Lalu asas ius sanguinis. Jadi penentuan kewarganegaraan ini berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Artinya penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, bukan berdasarkan tempat tinggalnya. Lalu masuk ke dalam asas kewarganegaraan tunggal. Asas ini menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang karena dia emang sifatnya tunggal lah ya gitu. Jadi umum gitu kita paham. Lalu asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas ini menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Maksudnya di sini undang-undang ini Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Selanjutnya Undang-Undang nomor 12 2006 ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau yang kita ketahui itu biasanya namanya bipartite gitu ya, bipartite ataupun tanpa kewarganegaraan. Nah ini satu lagi setelah bipartite itu apartheid. Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian. Namun ada suatu negara dalam menentukan kewarganegaraannya hanya menggunakan asas ius soli atau ius sanguinis saja gitu. Maka dapat mengakibatkan dua kemungkinan yang terjadi, yaitu yang ganda itu ya artinya bipartite atau yang tunggal apartheid gitu, dengan tanpa kewarganegaraan atau tidak berpihak kemanapun gitu ya. Jadi selanjutnya itu maksudnya setelah yang barusan saya sampaikan adalah bagaimana melakukan perundingannya gitu ya, perundingan untuk menentukan status kewarganegaraan. Nah, di sini juga sebenarnya dikenal dengan istilah stelsel aktif dan stelsel pasif gitu ya. Stelsel pasif adalah semua penduduk diakui sebagai warga negara kecuali yang menolak menjadi warga negara gitu, atau dia memiliki hak reprodasi gitu ya, semacam hak reprodasi. Lalu stelsel aktif adalah menjadi warga negara seseorang harus menggunakan hak opsi
atau hak untuk memilih menjadi warga negara mana gitu ya. Oke, selanjutnya adalah jadi kaitannya asas kewarganegaraan ini tentunya timbul pertanyaan mengenai pewarganegaraan gitu kan. Pewarganegaraan ini adalah semacam tata cara gitu bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Itu biasanya melalui permohonan gitu, atau istilahnya yang populer itu disebut naturalisasi gitu ya. Jadi naturalisasi itu dibedakan jadi dua, yaitu naturalisasi biasa dan istimewa gitu kan, di mana masing-masing itu memiliki persyaratan gitu ya. Persyaratannya itu nanti bisa secara jelas kalian bisa baca dalam modul kewarganegaraan. Paling tidak di sini saya hanya memberikan 3 poin utama aja, di mana umumnya adalah syaratnya itu telah berusia 18 tahun dan sudah menikah, pada waktu pengajuan sudah bertempat tinggal di wilayah negara kita ini setidaknya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Dan yang ketiga sehat jasmani dan rohani gitu ya, artinya nanti selebihnya kalian bisa baca dalam modul selanjutnya. Jadi tadi ada naturalisasi biasa, sekarang masuk ke dalam naturalisasi luar biasa. Ya artinya di sini istimewa lah gitu ya. Paling tidak juga sama, di sini ada syarat yang harus dipenuhi gitu kan. Jadi misal saya hanya menyebutkan 3 saja gitu. Contoh misalnya anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Yang kedua adalah anak WNI yang belum berusia 5 tahun meskipun secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap sebagai warga negara Indonesia. Lalu perbuatan untuk memiliki kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin gitu. Jadi sebenarnya sudah ada ketentuannya gitu ya. Jadi tinggal nanti bagaimana penerapannya. Selebihnya kalian nanti bisa baca di modul untuk pemahaman yang secara lebih jelas. Jadi pewarganegaraan ini membawa akibat hukum pasangan kawin campuran dan anak-anaknya yang menjadi warga negara karena pewarganegaraan. Jadi contohnya gini, akibat dari pewarganegaraan itu setiap misalnya gitu ya, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi suami atau istri yang terikat perkawinan sah tidak menyebabkan kehilangan status kewarganegaraannya gitu. Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah yang mempunyai hubungan hukum. Setiap orang yang bukan WNI diperlakukan seperti orang asing gitu ya. Jadi nanti pokoknya kalian tinggal lihat secara jelas dalam modul, lalu kalian pahami gitu ya. Kalian pahami, nanti kita bisa di sharing gitu ya. Selanjutnya adalah permohonan gitu ya. Jadi setelah tadi ada pemahaman ini, pemahaman itu, lalu sekarang masuk ke dalam permohonan. Jadi permohonan pewarganegaraan itu atau naturalisasi itu ada juga seperti yang tadi saya sampaikan, itu ada minimal 3 syarat itu kita harus paham lah ya, yang berusia 18 tahun, minimal 5 tahun berturut-turut, sehat jasmani dan sebagainya gitu ya, nanti tinggal kalian pahami saja gitu ya. Jadi sebenarnya harapannya itu dari keseluruhan poin yang barusan saya sampaikan, pertama adalah asas kewarganegaraan ini memiliki beberapa aspek dalam hal penetapan suatu individu atau subjek hukum dalam mendapatkan kewarganegaraan, di mana kita ketahui adanya asasnya itu yang tadi saya sebutkan dalam seperti yang dalam undang-undang barusan itu adalah asas ius soli, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Juga ius sanguinis adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau pertalian. Jadi kurang lebihnya ya itu saja yang bisa saya sampaikan.
Selebihnya nanti bisa kalian baca dalam modul untuk jadi maksudnya nanti dalam modul itu ada penjabaran secara jelas gitu, jadi kalian bisa membacanya secara lebih dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.